Platform kenaikan. Bisa dikatakan, pemilik jiwa roh bisa memperkuatnya dengan meningkatkan peringkat jiwa mereka. Jenis pertumbuhan ini, bagaimanapun, jarang melebihi 10% jika tumbuh sama sekali. Namun di depan mata Feng Wuyu, jiwa roh Tang Wulin telah meningkat 50% dan itu sepertinya bukan akhir. Tubuh kencang Gold Light mengendurkan satu tulang belakang pada satu waktu, melingkari Tang Wulin seperti rompi pelindung. Kilatan dan urat keemasan bermunculan di atas kulit Tang Wulin, esensi darahnya menderu dengan kekuatan saat mereka muncul. Sosoknya mengeluarkan lapisan tipis cahaya emas. Dengan alis terangkat ke langit, Feng Wuyu bergumam, dia sangat cocok dengan moto sekolah kita. Monster kecil. Sebelum dia menyadarinya, dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tanpa diketahui Feng Wuyu adalah keadaan Tang Wulin saat ini, tenang seperti danau yang tenang. Tidak seperti guru barunya, dia mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Cincin jiwa ketiga adalah penghambat utama bagi para master jiwa, tetapi dia berhasil. Seiring dengan pertumbuhan Gold Light, itu menawarkan cincin jiwa ketiga ke Tang Wulin. Selain mendapatkan cincin lain, tubuh dan meridian Tang Wulin diperkuat dan esensi darahnya menjadi kaya. Namun, dia belum menyerap secara keseluruhan reservoir energi dingin yang berputar di dalam dirinya. Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya, masih banyak yang harus dilakukan. Tubuhnya berdenyut dengan energi dalam sentakan tiba-tiba. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya memadat menjadi ada. Dia segera menyatu dengannya, terjun langsung untuk menembus peringkat 31, tetapi bahkan kemudian tampaknya masih ada cukup energi yang tersisa untuk melangkah lebih dalam. Pada saat itu, Tang Wulin mendengar sebuah suara. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuka segel. Suara Old Tang bergema di kepalanya. Bisakah aku benar-benar? Tang Wulin bertanya dengan heran. Biasanya, kamu tidak akan bisa karena kamu baru saja membuka segel kedua, tapi esensi darahmu telah meningkat pesat belakangan ini. Dan energi hangat itu membantu memperkuat meridian Anda. Tapi yang paling penting dari semuanya, apa yang kamu telan sebelumnya adalah item roh 10.000 tahun dengan kemurnian yang sangat tinggi. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan item roh yang sebelumnya saya katakan untuk Anda dapatkan. Selain itu, sekarang setelah Anda memiliki 3 cincin, Anda cukup kuat untuk membuka segel ketiga. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan membantu Anda mengubah energi benda roh itu menjadi esensi darah. Saat ini, meningkatkan kekuatan jiwa Anda tidak sepenting membuka segel berikutnya. Semakin awal Anda membuka segel, semakin kuat darah Anda, terutama jika Anda membuka segel ketiga sekarang. Itu akan memberimu banyak waktu untuk mempersiapkan segel keempat. Petik 2. Baik, tidak ada keraguan dalam jawaban Tang Wulin. Dengan mengatakan itu, esensi darah Tang Wulin mendidih penuh, uap naik dari tubuhnya dalam desisan marah, memakan energi dingin di dalam meridiannya. Dia terus mengedarkan pusaran kekuatan jiwanya, dengan hati-hati menyimpannya di dalam dantiannya. Bagi Feng Wuyu yang menyaksikan, ini adalah pemandangan yang sangat membingungkan. Urat emas yang terjalin di seluruh tubuh Tang Wulin secara berkala berdenyut dengan cahaya seolah-olah mereka hidup. Esensi darahnya melonjak sementara kabut emas menyelimuti tubuhnya. Beberapa saat kemudian, esensi darahnya selesai melahap potongan terakhir energi dingin, mengalir ke dantiannya, bergabung dengan kekuatan jiwanya. Bersama-sama, 2 energi berputar di dantiannya seperti tornado yang bergolak. Dari 18 segel, dia memiliki 16 yang tersisa untuk dibongkar termasuk yang ini. Segera, rasa sakit yang menusuk tulang yang familiar menjalar ke setiap inci tubuhnya. Tang Wulin baru saja membuka segel kedua belum lama ini, dan sekarang secara kebetulan, dia memecahkan segel ketiga. Dia sama sekali tidak siap seperti sebelumnya. Kali ini, rasa sakitnya sebanding dengan segel pertama yang pecah, dan tak lama kemudian tubuhnya terasa seperti hampir meledak. Feng Wuyu mengerutkan alisnya, matanya tertuju pada tontonan di depannya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin semakin terasa, dan tidak lama kemudian dia mulai gemetar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Apa yang terjadi dengan tubuhnya. Ini tidak sesederhana hanya menembus ke peringkat 30. Meskipun Feng Wuyu sampai pada kesimpulan ini dengan segera, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak ikut campur tanpa mengetahui segalanya. Dia duduk di belakang Tang Wulin, siap untuk campur tangan pada saat itu juga jika keadaan berjalan ke selatan. Yang mengejutkan, cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Itu bergetar dan melepaskan raungan naga. Cincin itu berkeliaran di sekitar Tang Wulin seperti naga emas,
angkuh namun penasaran, dan dengan setiap revolusi, urat emasnya berubah lebih jelas, menonjol dari kulitnya. Sisik muncul di lengan kanan, bahu, dan dada Tanggulin, tangannya berubah menjadi cakar. Kemejanya tercabik-cabik oleh transformasi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Sekarang tubuhnya tidak lagi bergetar, dan Tanggulin menyerap kembali esensi darahnya yang mengalir bebas ke dalam tubuhnya. Kecuali aura emasnya, dia kembali ke keadaan normalnya. Apakah ini kekuatan esensi darah yang mengembun? Feng Wuyu menatap Tanggulin dengan kaget. Aura seperti itu tidak pernah terdengar. Cincin esensi darah, dan cincin jiwa esensi darah itu. Tubuh anak ini terlalu aneh. Dia benar-benar mendapat manfaat dari apa yang saya buat dia telan. Beberapa saat kemudian, kerangka Tanggulin mulai berderak, tulang bergetar dengan energi luar biasa yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia gemetar sekali lagi. Sisik emas menyebar dari bagian kanan dadanya ke kiri, menyelinap ke bahu kirinya. Esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya, dan aura emas di sekitarnya menyusut kembali menjadi cincin jiwa emas, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Elang yang waspada sejak awal, Feng Wuyu melihat beberapa perbedaan pada Tanggulin. Dia lebih tinggi untuk satu, dan kulitnya adalah tipe yang diimpikan oleh para gadis, mengilap dan berkilau. Esensi darahnya mengalir melalui tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, begitu keras sehingga jika dia menajamkan telinganya, Feng Wuyu bisa mendengarnya menderu. Tubuh Tanggulin begitu penuh vitalitas sehingga fluktuasi esensi darahnya memenuhi ruangan. Belum pernah sisik emas di atas dagingnya berkilau lebih cemerlang, seperti memantulkan cahaya dengan kemegahan agung. Menarik, sungguh menarik. Feng Wuyu mengamati dengan mata menyipit, mulutnya terbuka sedikit tersenyum. Sepertinya aku telah mengumpulkan harta karun. Kekuatan anak ini jelas berasal dari garis keturunannya dan bukan jiwa bela dirinya. Garis keturunannya memengaruhi setiap bagian dirinya. Pada saat itu, gold light merayap keluar dari rambut Tanggulin. Sisiknya semakin dalam-dalam kemegahan emasnya, menajam seperti bilah. Dua tonjolan kecil muncul di kepalanya. Panjang gold light diperpanjang lagi, sekarang sekitar 2 kaki. Ia mengamati area itu dengan mata berbinar. Apakah jiwa rohnya berevolusi lagi? Masih belum selesai. Feng Wuyu akhirnya memahami garis keturunan anehnya yang menyebabkannya berevolusi untuk kedua kalinya. Itu membuat pertumbuhan jiwa rohnya melebihi normal. Masa depannya tidak terbatas. Ketika Tanggulin membuka matanya, dia merasa diambang kehancuran, kelelahan menggoda setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit mendesis melalui sarafnya seperti listrik hanya dengan menarik napas. Dia nyaris tidak bisa menahan rasa sakit. Itu bahkan lebih buruk daripada saat segel pertama dibuka. Untungnya, tubuh naga emasnya membantunya menjembatani krisis. Ketika Tanggulin menyelesaikan prosesnya, dia sudah terlalu jauh dari kelelahan untuk merasakan efek dari mendapatkan cincin jiwa ketiganya dan memecahkan segel ketiga. Dia jatuh seperti sekantong batu bata tanpa sepatah kata pun. Feng Wuyu memegang Tanggulin dengan cemas, tangan kanannya menekan dada muridnya saat dia menuangkan kekuatan jiwa padanya. Energi panas memurnikan meridian Tanggulin, membuat tubuhnya nyaman. Namun, rasa lelah tetap ada. Anda mencurahkan energi Anda dan mungkin telah melukai inti Anda. Apa yang terjadi denganmu? Orang-orang biasanya semeriah naga saat mereka menerobos, tapi kamu. Feng Wuyu menatap Tanggulin, tatapannya dibumbui keraguan. Kamu terlihat seperti akan mati. Tanggulin memaksakan senyum pahit. Guru, saya lapar. Bisakah kamu memberiku makanan? Aku akan baik-baik saja setelah perutku ada sesuatu. Petik 2. Makanan. Oke, kalau begitu ayo pergi ke ruang makan. Feng Wuyu membantu Tanggulin berdiri. Apakah Anda memiliki beberapa pakaian cadangan? Atau apakah Anda berencana pergi ke ruang makan dengan telanjang? Petik 2. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin penyimpanannya dan memakainya sebagai tanggapan. Menyerap kekuatan jiwa gurunya telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Tapi itu tidak berarti dia tidak lelah. Kali ini, dia tidak berjuang sama sekali ketika Feng Wuyu berlari dengan dia di belakangnya, tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ruang makan belum tutup malam ini. Feng Wuyu meletakkan Tanggulin di meja dan kembali dengan makanan beberapa saat kemudian. Mata Tanggulin berbinar saat melihat makanan. Tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dia mulai menjejali mulutnya. Ini semua untuk tujuan yang baik. Sifat ulet segel ketiga melebihi 2 sebelumnya, memaksa Tanggulin untuk melalui pertempuran panjang sebelum memecahnya dan menyerap esensi dari Raja Naga Emas di dalamnya. Esensi yang sama menyatu dengan esensi darahnya sendiri, menyebar ke setiap sudut tubuhnya.
Selain itu, pada saat dia selesai menyerap kekuatan, esensi darahnya habis. Akibatnya, dia merasa seolah-olah sudah sebulan kelaparan. Feng Wuyu dengan senang hati membawakan makanan Tang Wulin. Dia bersukacita saat melihat Tang Wulin yang melahap semua yang dia bawa dan bahkan ingin memuji kecakapan makan muridnya. Namun, 20 menit kemudian, ekspresinya yang cerah berubah menjadi syok yang tidak tercemar. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Tang Wulin makan, pertama kalinya dia menyadari apa artinya menjadi raja kerakusan. Meskipun tumpukan piring kosong berserakan di meja, Tang Wulin tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ini bukan perut, tapi lubang tanpa dasar. Itu tidak menggembung terlepas dari semua makanan yang terus dia santap. Selanjutnya, perubahan kekuatannya hampir mengejutkan. Saat tiba di ruang makan, Tang Wulin berjuang untuk duduk tegak. Tetapi dengan setiap gigitan, dia menjadi lebih bersemangat, dan pada gilirannya, kecepatan makannya menjadi lebih cepat. Tata krama meja tidak terlihat dimanapun. Meja itu adalah medan perang, dan Tang Wulin menang. Feng Wuyu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menerimanya sebagai gurunya begitu dia setuju untuk membayar biaya makannya. Tang Wulin tidak berbohong. Karena siswa yang bekerja perlu membayar makanan mereka sendiri, Tang Wulin harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memberi makan dirinya sendiri. Bisakah saya benar-benar menangani murid seperti dia? Pada saat tangisan Tang Wulin mencapai tanda 40 menit, Feng Wuyu mulai gemetar. Tang Wulin sama sekali tidak melambat. Di sisi lain, Tang Wulin sedang mengalami ledakan. Makanan bergizi tinggi mengisi kembali esensi darah yang dihabiskannya, meninggalkan kelebihan nutrisi untuk diserap oleh tubuhnya, untuk digunakan untuk menstabilkan dirinya sendiri setelah segel ketiga yang sulit dibuka. Akademi Shrek luar biasa. Jika ini adalah Akademi Issea, mustahil bagiku untuk makan makanan enak seperti itu. Tang Wulin dia memasukkan dirinya ke dalam irama renungannya. Pesta itu akhirnya berakhir 1 jam kemudian. Buntut dari pertempurannya jelas untuk dilihat semua orang. Sebuah gunung piring tergeletak begitu tinggi di hadapannya sehingga dia tidak bisa melihat Feng Wuyu di sisi lain. Apakah kamu selalu makan sebanyak ini? Feng Wuyu bertanya, suaranya gemetar sebanyak hatinya. Tang Wulin menahan batuk. Hari ini spesial. Guru, apakah saya membuat Anda takut? Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke sisi Feng Wuyu. Di wajahnya ada topeng seorang anak kecil yang takut dia melakukan kesalahan, dan dia menatap Feng Wuyu dengan mata besar berair. Kamu tidak akan menolak untuk mengambilku sebagai muridmu hanya karena aku makan banyak, kan? Aku, Feng Wuyu merasa ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan terjebak. Guru, kamu bisa lega. Saya biasanya tidak makan sebanyak ini, kata Tang Wulin. Feng Wuyu menghela nafas lega. Jadi ini semua karena terobosanmu. MN. Kata-kata berikutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Feng Wuyu membeku. Saya biasanya hanya makan sekitar setengahnya. Tentu saja, saya akan makan lebih banyak jika saya bisa. Tang Wulin berseri-seri. Wajah Feng Wuyu mulai berkedut. Bisakah kamu mencerna semua makanan ini? Apakah ini ada hubungannya dengan esensi darah anehmu? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Bagi saya, makan makanan adalah cara lain untuk bercocok tanam. Anda harus bisa merasakannya, bukan? Esensi darah saya jauh lebih kuat dari orang lain. Saya tidak yakin mengapa. Apa yang saya tahu adalah bahwa itu dapat memberi saya banyak kekuatan dan kekuatan yang mirip dengan cincin jiwa. Garis keturunan saya memiliki kekuatan naga. Petik 2. Pada kata-kata terakhir Tang Wulin, mata Feng Wuyu menyipit. Dia mengangguk sedikit. Seperti yang dikatakan Tang Wulin, dia bisa merasakan kekuatan abnormal dari esensi darah muridnya. Dan dia jelas merasakan kekuatan cincin jiwa emas ketika terwujud, sebanding dengan keberadaan puncak. Itu juga membantu jiwa bela diri Feng Wuyu adalah naga api berkobar, dengan gelarnya, naga api, menggigitnya. Dia dan pembangkit tenaga listrik lain di Akademi Shrek dengan jiwa bela diri naga terkenal sebagai naga kembar suci. The Blazing Fire Dragon adalah dari garis keturunan naga sejati dan berdiri di puncak jiwa bela diri atribut api. Dengan demikian, dia bisa merasakan kekuatan drakonik itu berasal dari garis keturunan Tang Wulin, memanggilnya sendiri, meskipun mereka tidak sama. Namun jika bukan karena celah dalam peringkat kekuatan jiwa mereka, Feng Wuyu yakin bahwa dia akan mengalami penindasan jiwa bela diri dari Tang Wulin. Sederhananya, garis keturunan Tang Wulin berasal dari makhluk jiwa yang menakutkan. Makan-makan. Jika Anda pikir Anda bisa, makanlah semua uang saya. Feng Wuyu mendengus. Guru, sudah berapa lama saya berkultivasi?
Menilai dari warna langit, bisakah aku melewatkan satu hari kelas? Tang Wulin bertanya. Suatu hari, itu lucu. Anda sudah melewatkan 3 hari sekolah. Tapi jangan khawatir, saya meminta cuti untuk Anda. Anda bisa menjelaskan diri Anda besok. Sekarang pergilah. Temukan saya besok sore agar saya bisa mengajari Anda menempah. Setelah mengatakan ini, Feng Wuyu tidak tahan lagi dengan pemandangan gunung piring dan berlari keluar. T3 hari. Tang Wulin duduk kembali, mulut ternganga. Aku bahkan belum menghadiri kelas selama 3 hari, tapi aku sudah melewatkan 3 kelas. Ini hanya tidak akan terlalu buruk jika dia bukan ketua kelas, dan dia telah melewatkan banyak kelas di Akademi Issea. Tapi dia adalah ketua kelas sekarang, dan semua orang memperhatikan dia. Hanya membayangkan betapa dia telah melewatkan kuliah selama 3 hari membuatnya gugup. Oh tidak, saya tidak bisa kembali beristirahat sekarang. Aku harus mencari guru Wu dulu. Saya perlu mengejar ketinggalan. Tang Wulin menerobos pintu ruang makan dengan kecepatan kilat, tetapi di udara malam yang dingin, dia menyadari ada kesalahan dalam rencananya. Bukankah guru Wu tinggal di Pulau Dewa Laut? Saya tidak bisa ke sana tanpa seseorang membawa saya. Untungnya, komunikator jiwa ada. Tang Wulin mengeluarkan komunikatornya dan memutar nomor Wu Zhangkong. Panggilan terhubung dan dia mendengar suara sedingin es Wu Zhangkong di telepon. Kamu sudah selesai berkultivasi, MN. Guru Wu, biar saya jelaskan. Aku terjebak dalam situasi yang luar biasa, jadi saya tidak butuh penjelasan sekarang. Datanglah ke pelataran inti. Saya akan menunggu di gerbang. Beritahu saya saat Anda sampai di sini. Wu Zhangkong menutup telepon. Tang Wulin tidak tahu dari suara Wu Zhangkong suasana hatinya seperti apa. Oh, terserah. Jika saya dimarahi, maka saya dimarahi. Guru Wu mungkin akan berempati dengan saya. Tidak berani membuat Wu Zhangkong menunggu lebih lama lagi, Tang Wulin berlari ke pelataran dalam, dengan kaki kabur. Meskipun dia pernah ke sana sekali, jalan itu membakar pikirannya. Saat dia melewati gedung-gedung dan sejenisnya, dia bisa merasakan tubuhnya menyerap makanan yang telah dia konsumsi. Esensi darahnya lebih kuat daripada saat dia terbangun, itu sekarang seperti darah mengalir melalui pembuluh darahnya alih-alih energi. Itu memiliki ritme yang jelas pada alirannya, membawa kehangatan ke tubuhnya kemanapun dia pergi. Saya mungkin telah menggunakan sebagian besar energi item roh itu untuk membuka segel ketiga, tetapi itu pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan jiwa saya. Yah, tubuhku menjadi jauh lebih kuat setelah rusak. Meskipun kekuatan jiwaku naik di atas peringkat 30. Aku tidak yakin seberapa tinggi sekarang. Mungkin sekitar peringkat 32. Tang Wulin akhirnya berhasil keluar dari paket paling bawah. Dia bersukacita, air mata mengalir di pipinya. Sekarang dia memiliki 3 cincin jiwa, kekuatan jiwanya beredar ke seluruh tubuhnya dengan lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan jiwa di dalam dantiannya mencair. Ini adalah lonjakan kekuatan besar baginya. Sekarang, dia harus menggunakan metode misterius surga untuk mencairkan sisa kekuatan jiwanya. Baru setelah itu kultivasinya akan duduk dengan kokoh di tingkat 3 cincin. Tang Wulin tidak tahu apa yang diberikan Feng Wuyu kepadanya, tetapi itu pasti sepadan dengan 5 pemurnian roh yang dia janjikan. Dia telah menghemat semua uang yang akan dia habiskan untuk mendapatkan item roh yang dibutuhkan untuk segel ketiga. Lebih jauh lagi, menurut Tang Tua, dia sekarang memiliki waktu sampai dia berusia 16 tahun untuk membuka segel keempat. Saat dia berlari di sepanjang jalan menuju pelataran dalam, Tang Wulin merasa disegarkan oleh udara malam yang sejuk. Dia sekarang merasa bebas, dan perutnya mencerna makan malamnya yang besar saat dia berlari, jadi seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Bahkan kekuatan jiwanya pulih dengan cepat di bawah pengaruh esensi darahnya. Wu Zhangkong berdiri menunggu di gerbang. Ekspresinya sedingin es seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang bergerak di matanya ketika dia melihat Tang Wulin. Bahkan sebelum Tang Wulin bisa memanggilnya, Wu Zhangkong muncul di hadapannya dengan kabur. Dia meraih pergelangan tangan Tang Wulin dan merasakan denyut nadinya. 3 deringan. Wu Zhangkong bertanya dengan heran. MN. Tang Wulin mengangguk, kegembiraannya jelas seperti siang hari. 3 cincin jiwa adalah garis pemisah bagi para master jiwa. Master jiwa yang terlahir dengan kekuatan jiwa bawaan dari 3 atau kurang umumnya tidak akan pernah mengatasi dinding yang memperoleh 3 cincin. Sebagian besar akan menghabiskan seluruh hidup mereka layu sebagai master jiwa 2 cincin. Selain itu, seseorang hanya bisa menyebut diri mereka master jiwa sejati setelah mencapai level 3 cincin. Apa yang kamu lakukan? Wu Zhangkong bertanya.
Penatua Feng memberi saya beberapa benda roh berharga dan kemudian membantu menghangatkan meridian saya. Setelah itu, saya menerobos. Petik 2. Mengapa dia melakukan itu? Wu Zhangkong bertanya. Dia ingin saya belajar pandai besi darinya dan mulai berlatih pemurnian roh, tapi saya harus mencapai peringkat 30 sebelum saya bisa. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan tatapan kosong sejenak. Jadi begitulah adanya. Item roh apa yang kamu makan? Petik 2. Pertanyaan ini membuat Tang Wulin tercengang. Tepat sekali. Saya tidak tahu apa yang Penatua Feng beri makan saya. Aku lupa. Tang Wulin memberinya senyuman bermasalah. Masuklah dulu. Wu Zhangkong berbalik dan berjalan ke pelataran dalam. Tang Wulin segera mengikuti. Begitu mereka tiba di tepi Danau Dewa Laut, sebuah perahu mengapung untuk menerima mereka. Ini adalah kedua kalinya Tang Wulin datang ke danau ini, namun pemandangan cahaya bulan yang terpantul dari air danau yang jernih dan angin yang menyegarkan membuat hatinya tenang. Pemandangan itu memberinya kegembiraan, dan kesepian, stres, dan depresi dari beberapa tahun terakhir kultivasinya terhapus dalam sekejap. Hatinya terasa tidak terbebani di sini. Merasakan perubahan pada muridnya, Wu Zhangkong menoleh untuk melihat Tang Wulin, mata tertutup dan menghirup udara dalam-dalam. Bukannya mengganggu muridnya, dia hanya menunggu. 10 menit kemudian, Tang Wulin membuka matanya. Tempat ini sangat indah. Saya pasti harus berhasil mencapai pelataran inti. Saya akan bisa datang ke sini jika saya melakukannya, kan? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Ya, sekarang naik ke perahu. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong naik perahu. Dengan lambaian tangan Wu Zhangkong, angin sepoi-sepoi mulai mendorong mereka langsung menuju Pulau Dewa Laut. Perahu itu dengan lembut membelah air, arusnya yang lewat tampak penuh dengan kehidupan seolah-olah itu adalah darah yang mengalir melalui pembuluh darah. Tang Wulin berdiri di haluan kapal. Dia merasa bebas dan puas, menikmati angin malam yang lembab. Guru Wu, kekuatan garis keturunan saya meningkat lagi. Prosesnya memakan waktu lama, jadi saya tidak masuk kelas, kata Tang Wulin. Garis keturunanmu meningkat lagi. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan kaget. MN. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam lalu meninju ruang kosong di hadapannya. Udara meledak dengan ledakan yang dapat didengar, kekuatannya memantul dari pukulan dan menyebabkan perahu bergoyang. Wu Zhangkong dengan jelas merasakan bahwa pukulan Tang Wulin telah menciptakan gelombang kejut 2 meter. Tang Wulin tidak menggunakan tubuh naga emas sekarang. Kekuatan itu datang dari kekuatan tubuhnya sendiri. Dia sama terkejutnya dengan Wu Zhangkong. Kekuatan saya meningkat sekitar 50%. Jika aku memanggil timbangan emasku, aku seharusnya bisa mengerahkan kekuatan lebih dari 5.000 kg. Kemudian, jika saya menambahkan kekuatan dari tubuh naga emas, satu pukulan saya akan menjadi sekuat keterampilan jiwa. Saat Tang Wulin memikirkan kemungkinannya, matanya penuh kegembiraan, wajah Wu Zhangkong menjadi termenung. Sepertinya garis keturunanmu meningkat ke arah yang baik. Apakah evolusi cepat ini disebabkan oleh benda roh yang diberikan Feng Wuyu padamu? Berapa harga yang dia bayar? Petik 2. Saya berhutang padanya 5 pemurnian roh. Setelah saya bisa meningkatkan semangat, 5 produk pertama yang berhasil akan menjadi miliknya sebagai pembayaran. Petik 2. Itu sangat berharga, kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu. Penatua Feng awalnya menginginkan 10 pemurnian roh, tetapi saya tidak setuju, jadi dia menurunkannya menjadi 5. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan kaget. Hanya memperbaiki meridianmu lebih berharga dari itu. Jiwa bela diri Elder Feng adalah Blazing Fire Dragon, jadi kendalinya atas api sangat tepat. Dengan level kultivasinya saat ini, dia dapat memurnikan meridian dengan apinya, dan itu akan seperti otot dan tulang Anda benar-benar dibersihkan. Namun, melakukan ini sangat melelahkan baginya dan menghabiskan sumber energi jiwa bela dirinya. Dia jarang menawarkan untuk melakukan ini untuk siapapun. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk membuatnya melakukan ini untuk seseorang? Petik 2. Pertanyaan mendadak ini mengejutkan Tang Wulin. Ada harganya. Wu Zhangkong mengangguk. Biayanya 10 juta poin kontribusi. Hah? Tang Wulin ternganga. 10 juta. 10 juta poin kontribusi. Ekspresi dingin Wu Zhangkong mencair menjadi senyuman lembut yang jarang terlihat. Jangan biarkan harga membuatmu takut. Penatua Feng menetapkannya sangat tinggi karena dia tidak ingin membantu sembarang orang memperbaiki meridian mereka. Fakta bahwa dia menawarkan diri untuk melakukannya untuk Anda menunjukkan betapa dia menghargai Anda. Petik 2. Saya mengerti, kata Tang Wulin, kehangatan bersemi di dalam hatinya. Tang Wulin awalnya merasa khawatir terhadap Feng Wuyu. Bagaimanapun,
Lelaki tua gila itu telah menculiknya pada pertemuan pertama mereka, jadi dia hanya ingin menghindarinya. Hanya surga yang tahu hal gila macam apa yang akan dilakukan orang gila itu. Namun, karena Tang Wulin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, Feng Wuyu setuju untuk menutupi makanannya, menurunkan harga dari 10 penyulingan roh menjadi 5, dan sekarang telah menyempurnakan meridiannya. Setiap kali, Tang Wulin semakin akrab dengan lelaki tua gila itu. Beberapa hal tidak perlu diucapkan dengan keras, dan dalam hati Tang Wulin, dia telah sepenuhnya menerima Feng Wuyu sebagai guru keempatnya. Dia adalah tipe orang yang memperlakukan setiap gurunya seperti seorang tuan selama sisa hidupnya. Ketika mereka mendekati pulau itu, perahu melambat dan berhenti di dekat pantai. Mereka berdua turun, dan Wu Zhangkong memimpin Tang Wulin di sepanjang jalan yang mereka tempuh terakhir kali. "Guru, apakah kita akan pergi ke rumah kakek?" Tang Wulin bertanya dengan tenang. Dalam pikirannya, Pulau Dewa Laut adalah tanah suci, jadi tidak sopan berteriak di tempat seperti itu. "Kakekmu menyuruh kembali setelah seminggu. Apakah kamu sudah lupa?" Petik 2. Tang Wulin benar-benar lupa. Sejak dia datang ke Akademi Shrek, hari-harinya dipenuhi dengan pengalaman baru dan kultivasi yang konstan. Dia telah melupakan masalah penting di tengah semua hiruk-pikuk. "Untung Guru Wu mengingatkan saya." Sesampainya di rumah kecil tersebut, Tang Wulin dan Wu Zhangkong melihat bahwa lampunya sudah menyala. Mereka memasuki ruang tamu, tetapi tidak ada orang di sana yang menerima mereka. "Tunggu di sini," Wu Zhangkong menunjuk ke kursi, lalu menuju tangga. "Saya akan mencari guru." Terlepas dari arahan Wu Zhangkong, Tang Wulin memilih untuk tetap berdiri. Setelah menunggu sebentar, Wu Zhangkong kembali dengan Zuoxi. Melihat Tang Wulin, mata Zuoxi berbinar dan dia bergegas ke kakeknya. Hanya saja, ada sesuatu yang tampak berbeda. Matanya menyipit saat dia menatap bocah itu dengan saksama. "Kakek," Tang Wulin berkata dengan hormat. Zuoxi mengangkat tangan, membungkamnya. Sesaat kemudian, ekspresi tegasnya berubah menjadi kejutan. "Esensi darahmu meningkat pesat hanya dalam seminggu. Apa yang terjadi? Anda memiliki terobosan, bukan?" Petik 2. "Ya, itu benar," kata Tang Wulin. "Makanan di sini sangat bergizi. Setelah makan banyak, saya menemukan bahwa itu meningkatkan esensi darah saya. Makan pada dasarnya adalah cara bagi saya untuk menumbuhkan esensi darah saya." Petik 2. Keheningan turun saat Zuoxi berdiri di sana karena terkejut. Dia makan untuk berkultivasi. "Saya tahu kami terkenal karena membesarkan monster di sini di Shrek, tetapi saya belum pernah mendengar yang seperti ini sebelumnya. Master jiwa tipe makanan dapat berkultivasi dengan makan, tetapi kekuatan jiwa merekalah yang meningkat, bukan esensi darah mereka. Umumnya sari darah yang lebih kaya akan menguatkan tubuh sehingga lebih cocok untuk diolah. Namun, esensi darah Tang Wulin yang sangat kuat telah mencapai tingkat menjadi bagian dari kekuatannya. Metode kultivasi makannya yang ajaib jelas merupakan salah satu metode kultivasi teraneh di Akademi Shrek." Tang Wulin terus menceritakan pengalamannya selama seminggu terakhir. Ketika dia sampai pada bagian menerima Feng Wuyu sebagai gurunya, alis Zuoxi berkedut karena khawatir. Namun, tenggelam dalam ceritanya sendiri, Tang Wulin tidak menyadarinya. Dia membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk meringkas seluruh minggunya. "Tidak buruk, kamu telah menerobos dengan sangat cepat, jadi kamu bisa mencoba pemurnian roh sekarang dan benar-benar menjadi pandai besi peringkat 5. Pertahankan kerja bagus." Setelah mengatakan ini, Zuoxi berbalik dan kembali ke atas. Itu dia. Tang Wulin berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia mengharapkan nasihat dari kakeknya, tetapi harapannya hancur saat menghadapi kenyataan. Ke samping, Wu Zhangkong mengerutkan kening. "Guru Wu, Grand Teacher." Dia, Tang Wulin menatap ragu-ragu ke arah Wu Zhangkong. Wu Zhangkong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ikuti saya. Saya akan membantu Anda mengetahui apa yang Anda lewatkan di kelas sehingga Anda dapat melanjutkan kelas tanpa masalah apapun besok." Petik 2. Baik, Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong ke kamarnya. Guru Akademi Shrek membahas materi dengan kecepatan yang sulit. Kehilangan satu kelas pun akan menempatkan seseorang jauh di belakang rekan-rekan mereka. Salah satu tujuan Tang Wulin hari ini kebetulan mengejar kuliah. Begitu Zuoxi tiba di lantai 2, ekspresi tenangnya akhirnya retak. Furi berkobar dalam kehidupan di dalam matanya saat dia berlari ke kamarnya, mengeluarkan komunikator jiwanya, dan dengan cepat memutar nomor. "Apa yang kamu inginkan?" "Kalau tidak apa-apa, saya tutup teleponnya," jawab suara tidak sabar. "Jika kamu berani menutup telepon maka aku akan menghancurkan rumahmu."
Zuosi berteriak, apa yang merayapi pantatmu dan mati? Orang itu menjawab dengan marah. Feng Wuyu, kau bajingan tua. Kapan saya memberi Anda izin untuk mengambil Tang Wulin sebagai murid Anda? Zuosi meludah dengan marah. Mengapa saya membutuhkan izin Anda? Feng Wuyu berkata dengan jijik. Zuosi mendengus. Tang Wulin adalah kakekku. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Petik 2. Anda adalah kakeknya. Feng Wuyu bertanya dengan kaget. Omong kosong. Berhenti berbohong. Saya sudah cek, dia dari Issea City. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi kakeknya? Petik 2. Murid saya, Wu Zhangkong, mengajar Tang Wulin di Issea City. Ada yang ingin Anda katakan sekarang? Petik 2. Wu Zhangkong, yang Anda putuskan hubungannya. Petik 2. Saya hanya membiarkan dia mendapatkan pengalaman di luar. Siapa bilang aku memutuskan hubungan dengannya? Dia membawa kembali siswa yang luar biasa untuk memberi penghormatan kepada saya kali ini, Anda tahu. Jelaskan tindakan Anda. Petik 2. Jelaskan pantatku. Kau hanya bisa menjadi kakeknya kapanpun kau mau, Apa yang telah kamu berikan padanya? Apa yang telah Anda ajarkan padanya? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menolak makan selama setengah bulan setelah murid Anda itu pergi? Berhenti membujukku. Feng Wuyu tidak bergeming sama sekali. Kamu, baik, terserah Anda. Ayo berjuang. Siapapun yang menang akan menjadi gurunya. Teriak Zuosi. Seolah-olah Anda bisa melawan semuanya sendiri. Mengapa saya harus repot? Dia sudah mengambil saya sebagai gurunya dan saya telah memberinya manfaat. Coba saja untuk membuatnya mundur, saya tidak akan mengangkat satu jari pun jika dia melakukannya. Dia hanya akan menjadi terkenal sebagai seseorang yang meninggalkan gurunya. Feng Wuyu menutup telepon setelah meninggalkan kata-kata ini. Zuosi memegang komunikator ke telinganya, tertegun mendengar nada panggil yang mendengung dari panggilan yang berakhir. Lalu dia melemparkannya ke lantai dan menginjak, mengamuk, bajingan. Bajingan tua itu, betapa tidak tahu malu dia. Petik 2. Sementara itu, Feng Wuyu tertawa terbahak-bahak. Dia telah bermeditasi ketika panggilan masuk, tetapi sekarang dia menari dengan gembira. Aku tidak menyangka aku bisa membuat marah si brengsek tua Zuosi hanya dengan menerima muridku ini. Saya sangat senang saya bisa mati. Hore untuk murid saya. Hahaha. Zuosi, kau bajingan tua, kau selalu menggangguku, tapi kali ini kau tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Tidak menyadari keributan yang dia sebabkan, Tang Wulin menghabiskan malam itu untuk mengejar konten yang dia lewatkan dengan Wu Zhangkong. Dengan izin gurunya, Tang Wulin tidak kembali ke asrama dan tetap berada di dalam ruangan untuk bermeditasi. Beberapa menit sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, Tang Wulin terbangun karena panggilan Wu Zhangkong. Bersama-sama, guru dan murid pergi keluar dan melihat ke arah timur, menunggu matahari terbit untuk berlatih mata iblis ungu. Saat petunjuk terakhir dari awan ungu menghilang di cakrawala dan mereka selesai berlatih mata iblis ungu, Tang Wulin bertanya, Guru Wu, di mana cabang sekte Tang di kota Shrek? Bukankah saya harus pergi dengan Xie Xie dan Su Xiaoyan untuk melapor? Petik 2. Itu di kota dalam Shrek dan sebenarnya sangat dekat dengan kampus. Aku akan membawakanmu 3 nanti. Petik 2. Oh baiklah. Perut Tang Wulin keroncongan saat itu. Dia menatap Wu Zhangkong dengan malu. Guru, bisakah saya kembali ke pelataran luar untuk sarapan? Tetaplah di sini untuk makan. Tapi aku, Tang Wulin tergagap. Tapi menurutku nafsu makanku lebih besar dari sebelumnya. Guru akan bisa memberimu makan setidaknya 1 kali. Ayo pergi. Mereka berbalik dan kembali ke rumah. Zuosi berada di luar, dengan santai melambai kepada mereka saat dia melakukan latihan pagi. Guru, kakek, Wu Zhangkong dan Tang Wulin dengan hormat menyapa Zuosi. Zuosi melirik mereka. Tang Wulin, kemarilah. Iya. Tang Wulin berjalan. Perhatikan baik-baik, kata Zuosi. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, memutarnya di depannya sebelum mendorong keluar. Tindakannya sangat sederhana. Jika dia mati dari jauh, sepertinya dia hanyalah orang tua biasa yang melakukan senam pagi. Namun, Tang Wulin tidak dapat melihat apapun kecuali gerakan ini. Ketika Zuosi mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran dengannya, Tang Wulin, selama sepersekian detik, berpikir bahwa kakeknya telah menjadi pusat dunia. Raungan naga bergema dari dalam dirinya dan esensi darahnya dengan panik melonjak ke seluruh tubuhnya sebagai tanggapan. Pikirannya gemetar dan penglihatannya menjadi kabur. Seolah-olah seekor naga di dalam dirinya meraung ke langit dan mengejutkan langit. Di mata Tang Wulin,
Saat Zuoxi mendorong telapak tangannya keluar, naga bersisik merah yang dipenuhi dengan keagungan yang menakutkan dan esensi darah tirani mengalir keluar. Dunia gemetar sebelum kekuatannya. Udara di depan telapak tangan pecah dan mengungkapkan kegelapan, seolah-olah ruang itu sendiri telah robek. Ruang di sekitarnya terus bergetar selama beberapa menit. Ketika akhirnya memudar, begitu pula kegelapan dalam penglihatan Tang Wulin. Semuanya kembali normal. Kamu bisa menggunakan kekuatan garis keturunanmu seperti ini. Kembali dan pahami. Langkah ini disebut Dragon Shocks the Heavens. Jiwa bela diri saya adalah Scarlet Armored Dragon, jadi ketika saya menggunakannya, gerakan itu disebut Scarlet Dragon mengguncang surga. Setelah mengatakan ini, Zuoxi berbalik dan memasuki rumah. Tang Wulin berdiri membeku, sama sekali tidak menanggapi kata-katanya. Dia mengangkat telapak tangannya dengan bingung. Tubuhnya sedikit bergoyang saat dia meniru tindakan Zuoxi. Cahaya emas berkelebat di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu.